Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para sahabat, di dalam Al-Quran disebutkan beberapa bacaan istighfar para nabi dan para rasul. Setidaknya ada 4 bacaan istighfar para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. 2 di antaranya adalah istighfar atau permohonan ampunan yang tidak hanya memohon ampunan dosa untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kedua orang tua. Bahwa di antara para nabi saat memanjatkan doa memohon ampunan, mereka tidak hanya memohon ampunan untuk diri sendiri, tetapi juga memohon ampunan untuk kedua orang tuanya. Dan kita bisa menteladani para nabi tersebut dengan membaca dan mengamalkan istighfar mereka untuk memohon ampunan untuk diri kita dan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan membacanya dan mengamalkannya, Allah ampunkan dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 4 bacaan istighfar para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu istighfar Nabi Adam, istighfar Nabi Nuh, istighfar Nabi Ibrahim, dan istighfar Nabi Yunus. Insya Allah kita akan mempelajari 4 bacaan istighfar para nabi ini, yang di dalamnya juga termasuk istighfar untuk kedua orang tua. Oleh karena itu, mari simak video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir berkah melimpah, keluarganya sakinah, anak-anaknya solih solihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak masuk surga. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah senantiasa mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Salah satu bentuk kewajiban anak yang soleh terhadap kedua orang tuanya adalah senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka, serta mendoakan agar keduanya selalu mendapatkan kasih sayangnya Allah, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, setiap anak hendaknya membiasakan diri membaca istighfar untuk kedua orang tuanya. Sebagai anak yang soleh, tentu kita menginginkan agar orang tua kita senantiasa berada dalam lindungan dan ampunan Allah. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk terus-menerus memanjatkan doa dan memohonkan ampunan untuk mereka, di antaranya dengan membacakan istighfar untuk mereka. Paling minimal dalam sehari semalam kita wajib mendoakan kedua orang tua sebanyak 5 kali, sebagaimana dijelaskan Imam Abu Lais As-Samarqandi. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqandi berkata, qala ba'du tabi'in man da'ali abawaihi
fi kulli yaumin khamsa marratin faqad adda haqqahuma. Telah berkata sebagian ulama tabi'in, barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya dalam sehari semalam sebanyak 5 kali, maka sungguh dia telah menunaikan haknya kedua orang tua. Nah, untuk memohonkan ampunan dosa kita dan dosa kedua orang tua kita biasanya mengamalkan doa yang amat masyhur diamalkan kaum muslimin, yaitu Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika ayah ibu telah meninggal dunia, bacaan doa istighfar yang bisa kita amalkan adalah Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Ya Allah, ampunilah ayah ibuku, kasihanilah mereka berdua, selamatkanlah mereka berdua, maafkanlah mereka berdua, dan jadikanlah surga bagi balasan mereka berdua. Nah, di samping mengamalkan istighfar atau doa ampunan ini, kita juga boleh mengamalkan istighfar para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Berikut 4 bacaan istighfar para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, doa ampunan Nabi Ibrahim. Doa istighfar ini adalah doa ampunan untuk kedua orang tua yang dibaca Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 41. Nabi Ibrahim memohonkan ampunan untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya, dan segenap orang yang beriman. Tentu kita juga boleh mengamalkannya, apalagi termasuk doa-doa terbaik sebab disebutkan di dalam Al-Quran. Redaksinya sebagai berikut: Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan ayah ibuku dan segenap orang yang beriman pada hari perhitungan atau hari kiamat. Yang kedua, doa istighfar ampunan Nabi Nuh. Selain doa istighfar Nabi Ibrahim, di dalam Al-Quran juga disebutkan istighfarnya Nabi Nuh. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kedua orang tuanya dan siapapun yang beriman kepada Allah. Disebutkan dalam surah Nuh ayat 28, Nabi Nuh berdoa dengan doa sebagai berikut: Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah ayah ibuku dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dengan beriman, dan juga ampunilah segenap orang yang beriman, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kebinasaan.
Yang ketiga, istighfar Nabi Adam. Di antara istighfar yang disebutkan dalam Al-Quran adalah istighfarnya Nabi Adam. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 23 bahwa Nabi Adam pernah berdoa memohon ampunan kepada Allah dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami, niscaya kami termasuk hamba-hambamu yang merugi. Yang keempat, istighfar Nabi Yunus. Di antara istighfar para nabi yang amat hebat adalah istighfarnya Nabi Yunus. Rasulullah mengabarkan bahwa siapa yang suka berdoa dan di dalam doanya dia membaca istighfarnya Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan, maka doa-doanya akan dikabulkan. Adapun redaksi lengkapnya istighfarnya Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, selain istighfar yang telah kita sebutkan tadi, kita juga boleh mengamalkan istighfar yang disebutkan berikut ini. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Wasiyatul Mustafa, beliau menyebutkan salah satu wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali agar mengamalkan istighfar berikut ini sebanyak 25 kali. Di dalam istighfar ini disebutkan permohonan ampunan untuk kedua orang tua dan segenap kaum muslimin. Redaksinya sebagai berikut: Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung untukku, untuk kedua orang tuaku dan segenap kaum muslimin dan mukminin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan istiqamah. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.